Inilah kami Tuhan penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, yang menyembah Kristus, tapi juga siap menanti kedatangan Kristus yang kedua. Terima kasih kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Suara saya apakah dengar jelas ya? Tema kita bersiap sedialah menanti kedatangan Kristus. Ya, memang ini tema yang paling relevan di bulan Natal. Tapi bukan saja kedatangan Kristus yang pertama kali, kita akan melihat nanti dari bagian firman Tuhan ini, yaitu kedatangan Kristus juga yang kedua kali kita harus siap. Ya, mari kita lihat firman Tuhannya. 1 Yohanes 4 ayat 21, ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Ya, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita gereja. Nah, saya sedikit memberi pendahuluan dari pelajaran Kairos. Ya, di dalam pelajaran Kairos itu ada dua kedatangan Tuhan, kedatangan pertama dan kedua, dan gereja hidup di antara kedatangan pertama dan kedua. Kerajaan Allah itu datang dengan pertama dengan senyap, Bapak Ibu. Kita akan melihat Yesus Allah mengasihi kita dengan memberikan Yesus anaknya yang tunggal, Mesias, ya, dengan senyap di malam yang sunyi senyap, ya, di tengah eh, malam yang sunyi senyap. Tapi dia nanti datang yang kedua bukan lagi sebagai bayi. Dia datang dengan segala kemegahannya. Dan ini menentukan. Jadi orang yang eh, menyambut dia dari datangan pertama, itulah orang-orang yang juga sanggup menyambut dia datangan yang kedua. Nah, misi menyatakan kemenangan Kristus di antara bangsa-bangsa.
Sementara motifnya tadi misinya menyatakan Kristus di antara segala bangsa i- itu, lalu motifnya apa, gereja setelah selesai menyelesaikan tugasnya amanat agung, maka Kristus akan datang kembali. Ya, jadi kemarin Pak Calvin bilang dia begitu tahu kedatangan Kristus karena ada firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itulah sebabnya Pak Calvin katakan dia tahu kedatangan Kristus. Ya jelas tidak ada firman Tuhan ini. Banjir bandang Sumatera yang mengerikan itu hanya tanda-tanda belum akhir zaman, Bapak Ibu. Masih ada PR yang harus kita kerjakan. Injil ini harus sampai kepada semua bangsa, barulah datang kesudahannya datang. Itulah sebabnya saya ingin membahas firman Tuhan ini dengan 3 tahap, Bapak Ibu. Bagian pertama, kedatangan Kristus di tengah kita. Itu ayatnya yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini bicara masalah Natal, kehadirannya. Ini kasih Tuhan atau Kristus yang mencari kita sejak dari Taman Eden. Manusia jatuh, dia sudah mencari. Bahkan Kejadian 3 ayat 13 dan 15. Di sana ada Injil, awalnya Injil, ya, janji Tuhan bahwa dia akan mengutus anaknya, ya, dan dia akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya, saling menghancurkan di situ. Dan kita melihat itu kasih Tuhan yang sungguh mengasihi kita, menawarkan kepada kita. Itu sebabnya tadi dikasih tahu itu, eh, kasih Tuhan yang dinyatakan dengan sunyi senyap, ya, karena dia datang dengan segala maaf, kelemahannya, bukan Allah lemah, bukan. Itu yang membuat orang-orang Yahudi tidak mau menerima dia, ya, karena orang Yahudi tidak mau melihat kedatangan Kristus yang pertama itu. Dia tidak bisa menerima Kristus datang yang pertama dengan lahir di kandang, dengan mati di salib, ya. Itu bukan Mesias yang mereka harapkan, sehingga mereka tidak menyambutnya, bahkan menyalibkannya. Tapi kita tidak demikian. Ya, puji Tuhan, Yesus pernah bilang kepada Thomas, berbahagialah engkau, walaupun engkau tidak melihat, namun engkau percaya. Kita adalah orang-orang saksi-saksi iman. Kita tidak tahu peristiwa itu, tapi kita percaya Yesus oleh karena kuasanya hingga saat ini. Nah, ini kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Siapapun dia merasakan uh, firman Tuhan ini terbuka pada semua dunia, ya, semua dunia. Kasih Allah untuk seluruh dunia, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam bagian ini ditulis dengan kalimat yang lain, ya. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita bahwa Allah telah mengutus anaknya. Apa itu Natal, Bapak Ibu? Kita bukan cuma siap menyambut Natal. Memang penting sekali kita menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Ya, yang pertama kali ini. Kelahirannya yang pertama, kedatangan Kristus yang pertama, yaitu Tuhan mengutus anaknya, menawarkan keselamatan itu. Dan dia masih mengetuk pintu hati kita, Bapak Ibu. Setiap pintu hati dia ketuk. Dia berdiri depan pintu dan mengetuk. Ya, yang membukakan, maka dia masuk dan akan duduk sehidangan dengan dia. Handle-nya ada di dalam, Bapak Ibu. Handle pintunya ada di dalam. Hanya manusia yang dapat membukanya. Dia tidak pernah menjadi Allah yang kasar mendobrak pintu itu, enggak. Ya, dia hanya masuk kalau kita membukakannya. Kita menyambutnya.
Jadi ini penting sekali hal yang pertama ini. Tentang kasih Tuhan yang mencari, kasih Tuhan yang menyelamatkan, kasih Tuhan yang berkorban, kasih Tuhan bahkan yang menggantikan kita, posisi kita. Karena di salib itu terjadi pergantian posisi. Dia yang eh, hidup mati, ya supaya kita yang mati menjadi hidup. Dia yang miskin, dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Jadi seharusnya kalau Bapak lihat, Bapak Ibu lihat lukisan Yesus di salib itu sebetulnya lukisan kita masing-masing Bapak Ibu. Kita yang tergantung di sana. Karena prosesi di hadapan Allah Bapa waktu itu adalah mengingat upah dosa adalah maut, maka memutuskan raples mandiangan masuk neraka. Ya, itu prosesinya. Tapi ada pembela di samping saya, dia bilang, bebaskan Raples, lepaskan Raples, biar saya yang menanggung dosa. Jadi gambar salib ada Yesus tergantung di sana, itu seharusnya gambar kita. Dia tergantung di sana menghapus segala dosa kita. Dan itulah kedatangan Kristus yang pertama yang harus kita respon. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu di sini sudah membuka handle itu, menyambut dia masuk dalam hati kita. Tapi bukan sekedar berhenti di situ Bapak Ibu. Ya. Langkah kedua ialah kedatangan Kristus di dalam kita, ayatnya yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ya. Kalau tadi di antara kita itu kepada semua orang ditawarkan Bapak Ibu keselamatan itu. Tapi ini menjadi khusus hanya bagi mereka yang membukakan pintu itu dan menyambut dia. Maka kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Jadi sekarang ini kita adalah orang-orang yang sudah di tahap kedua ini tuh, Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang sudah masuk ke tahap kedua. Sementara banyak orang yang masih di tahap pertama tadi. Yesus sudah menyatakan dirinya, mengasihinya, tapi dia belum menerima Yesus. Kita sudah menerima Yesus, tapi kita tidak diangkat dari dunia ini. Justru kita ada tugas yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Ya, yang harus kita kerjakan yaitu amanat agung itu. Ketika amanat agung diberikan kepada murid-murid, apabila Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Lalu dia terangkat ke surga. Dan murid-murid semuanya melihat dia terangkat ke surga, terkagum-kagum. Itulah sebabnya ayat 11 Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ada malaikat turun menegur dia, "Hei, murid-murid, Yesus yang terangkat ke surga ini, dia bakalan datang lagi seperti dia terangkat ke surga." Bapak Ibu tahu, dia waktu terangkat ke surga itu disertai dengan kemegahan, ya, dengan bala tentara. Nah, ini nanti kedatangan Yesus yang kedua seperti itu. Dia tidak lagi bayi yang lemah di Bethlehem. Ya, tapi dengan segala kemegahan Allah yang perkasa memakai mahkota, ya, dengan segala kemegahannya. Itulah bagian yang ketiga, Bapak Ibu. Yaitu kedatangan Kristus melalui, kalau tadi pertama di antara, lalu kita siap menyambut dia, sehingga dia menjadi di dalam, bukan lagi di antara kita. Tapi yang ketiga ini, tugas yang harus kita emban, dia ada di dalam kita, Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada seorang pun dapat melihat Allah di dalam di bagian ini. Tapi kalau kita saling mengasihi, orang melihat kehadiran kita, saling mengasihi Allah, baru di sana mereka melihat Allah. Ada survei di mana nih? Tahu Sumedang, di Sumedang. Survei di Sumedang, teman saya penginjilan. Ya,
Kebanyakan orang itu terima Yesus, dikatakan sebagian besar, prosentasinya yang paling besar adalah mereka melihat kehidupan orang-orang percaya yang saling mengasihi. Karena itu bagian ketiga ini luar biasa firman Tuhannya. Ya. Ayat 14 misalnya, dan kami telah melihat dan bersaksi. Iya, ini kita harus menjadi saksi Bapak Ibu. Tadi bagian firman Tuhannya yang saya baca panjang tadi, diawali dengan marilah kita saling mengasihi, bahkan diakhiri dengan tidak mungkin orang bilang mengasihi saudaranya. Kalau mengasihi Allah, kalau saudaranya yang dia lihat aja dia tidak bisa mengasihi. Ya, Kingdom Family merupakan wadah di mana kita boleh melatih diri, saling mengasihi. Ya, saya tidak ada hubungan dengan teman-teman yang di daerah, kami semua bahkan. Kenapa kita bisa ke daerah mission trip? Karena kita saling mengasihi Bapak Ibu. Ya, kita mengasihi, kita sama-sama orang yang menerima kasih daripada Allah. Tapi ada tugas juga yang Tuhan berikan kepada kita. Karena menyangkut kedatangan yang kedua kali ini. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus menuntaskan amanat agung Bapak Ibu. Ya, karena ingat firman Tuhan tadi. Ya, Yesus hanya datang kalau Injil ini sampai kepada seluruh bangsa. Sehingga saya hari ini, mengapa tadi saya katakan, saya berani mengatakan, memang ada bencana alam yang luar biasa di Sumatera dan di sekitar kita. Tapi itu semua belum kesudahannya. Karena masih banyak suku-suku yang belum dengar Injil. Yang terus kita doakan tiap-tiap hari. Karena mereka akan menuntut kalau Yesus datang. Saya belum tahu kalau engkau juru selamat. Ya. Saya belum pernah dengar. Sehingga saya berhak juga selamat. Pasti mereka menuntut. Ya. Dan kita harus sampaikan itu. Hingga amanat agung jelas sekali didahului dengan kalimat. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepada aku, ayat 18. Karena itu, ya, firman Tuhan jelas. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Jadi jelas sekali ya. Itu bukan doktrin yang Yesus berikan. Itu praktek yang Yesus berikan. Itu sudah Yesus kerjakan Bapak Ibu. Kenapa dia datang ke dunia? Ada dua hal yang dia kerjakan. Pertama, dia mengerjakan penebusan dosa itu. Pemberontakan iblis dan pemberontakan manusia. Tapi yang kedua, dia mendirikan gerejanya, Bapak Ibu. Baca Matius 16 ayat 18. Dengan jelas dia mengatakan, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Rupanya akhirnya saya tahu kenapa dia mendirikan gereja. Karena dia akan segera naik ke surga, Bapak Ibu. Ya, dan mengutus rohnya yang kudus. Dia naik ke surga dan gereja yang harus melanjutkan tugas menyampaikan tentang kedatangan Kristus ini kepada banyak orang. Dan kita tidak boleh terlena, ya, hanya menjadi perayaan-perayaan Natal semata. Kita harus sampai kepada menjadi saksi Kristus. Dan ini bukan cuma perintah agung, amanat agung, tapi ini juga sering saya sebut strategi agung untuk menjadikan murid Kristus, karena perintah utama dalam amanat agung itu hanya satu, menjadikan murid Kristus, bukan menjadikan orang Kristen. Banyak orang Kristen sekarang yang belum siap menyambut kedatangan Kristus karena belum mengerjakan. Mereka kalau siap mendatangi kedatangan Kristus, mereka harus hidup dalam kasih, menjadi saksi dari kehidupannya. Tapi juga secara verbal mereka harus memberitakan, harus pergi
Karena cara menjadikan murid Kristus pertama harus pergi memberitakan Injil. Kedua, setelah orang memberitakan Injil, mereka harus dibaptis. Ini bukan masalah selam atau percik, jangan berdebat di situ. Karena ini masalah perubahan karakter. Seruan Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Karena itu beri dirimu dibaptis. Ya, itu seruan Yohanes Pembaptis. Ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah sah. Ya, bahkan dalam nama Yesus juga sudah sah. Ya. Nah, kita melihat setelah mereka memiliki karakter Kristus, baru mereka dilatih untuk melayani. Bapak Ibu boleh kagum dengan Petrus. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Tapi jangan pernah heran. 3 tahun yang lalu Petrus belum tahu berdoa, Bapak Ibu. Saya mau katakan. Baru belajar doa Bapak kami 3 tahun yang lalu. Ya. Setelah mereka 3 tahun bersama Yesus, Yesus melatih mereka melayani. Ajar mereka berdoa, ajar mereka pelepasan, ajar mereka konseling, ajar mereka macam-macam. Ya, itulah maksudnya kata ajarlah. Ya, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Diajar, dilatih Bapak Ibu, lalu diberikan kesempatan. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Yesus memberikan mereka kesempatan, ayo pergi dua-dua orang. Ya, lalu mereka pulang dengan sukacita karena mereka sanggup melakukannya. Dan bagian terakhir, ketahuilah. Itu jaminan Bapak, itu garansi. Ketahuilah, artinya jangan sampai kamu tidak tahu bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya, kalau kita mampu melakukan amanat agung, jangan sombong. Itu karena Tuhan. Tapi juga kamu jangan takut karena aku menyertai kamu. Kita jadi hamba Tuhan yang imbang. Tidak merasa super dan tidak merasa minder. Karena kita melayani dengan kuat kekuatan dan kuasa Tuhan. Amin. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh siap menanti kedatangan Tuhan, baik yang pertama dan yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya berbicara sampai di sini, ya Tuhan. Tapi Roh-Mu yang kudus melanjutkan firman-Mu ini dalam setiap pribadi yang sudah mendengarkannya, baik secara terang-terangan, bahkan secara sembunyi-sembunyi melalui online. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh-Mu yang kudus menghidupkan ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi. Ingin sampai menjadi pribadi-pribadi yang siap, bahkan sudah menyambut kedatangan Yesus yang pertama. Dan siap menyiapkan diri dan menyiapkan gereja. Siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Karena kami harus mengalami kedua kedatangan Kristus ini. Dan kami hidup di antara kedua kedatangan Kristus ini. Dan kami sadar, sesadar-sadarnya, kami menerima tugas yang daripada Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.